Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Bima Jaya Putra, saya dari FIK, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Deska Wulandisa Putri dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Danus Setiawan dari Fakultas Ilmu Sosial dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Devadila dari Fakultas Teknik dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yunita Merwati Ningsih dari Fakultas Ilmu Keolahragaan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ika Rahayu dari Fakultas Ilmu Keolahragaan kelompok 2. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Pujianto dari Fakultas Teknik dari kelompok 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnamaji dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin angkatan 2015 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Andika Firman, jurusan Teknik Mesin kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizal Pradana, jurusan PKLO dari FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan kelompok 2. Nama saya Muhammad Awab, saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya sebagai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan sebuah film dokumenter yang mengangkat sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk mengetahui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan satu sama lain. Namun dewasa ini sering kita jumpai banyak penyimpangan seperti rasisme. Di mana doktrin adalah doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia yang menentukan pencapaian budaya atau kultur individu, bahwa suatu ras lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang bullying dan rasisme. Siang, Mas. Masnya kuliah di mana? Saya kuliah di sini. Dari asal dari mana? Dari sini dari Fakultas apa? Kalau kami dari Universitas Negeri Semarang. Kami membahas sila kedua ya, kemanusiaan dan tapi topiknya itu rasialisme. Kami bertanya, dalam perkuliahan Mas jurusannya apa? Saya yang jelas kesehatan. Kesehatan, ya. Nah, kesehatan itu kan banyak ya, dari Sumatera dan di mana pun. Kebanyakan dari Kalimantan. Kebanyakan dari Kalimantan. Terus dari Mas kan dari Papua ya. Pernah merasa di sikap rasial dari teman-teman itu bagaimana? Disindirkan. Ya, disindir itu. Ya, pernah. Sendiriannya itu bagaimana? Ya, pasti itu kan dijelek-jelekin lah. Jelek-jelekin. Terus pandangan Mas ke mereka bagaimana? Boleh kok? Enak terhadap mereka itu. Ya, angkat tangan dulu. Ya, mungkin dominannya mereka. Cuman yang saya sikapi sini saya merasa saya sebagai Indonesia ya, berbeda-beda ras, berbeda suku, berbeda bahasa, tetap kita rukun. Walaupun satu tidak mengerti yang satu punya sikap, berbeda-beda karakter, tetap kita menyatu. Walaupun berbeda, tetap kita jalan. Terus berarti Mas lapang dada aja ya, ya. Kayak gitu. Sudah, terima kasih begitu aja. Terima kasih waktunya udah mau diwawancarain itu. Maaf, boleh. Terima kasih atas waktunya. Thank you. Pulang ya semuanya. Ya.
Selamat pagi, Mbak. Ini, Mbak namanya siapa? Karina. Ini dari Papua ya? Iya. Sekarang masih kuliah juga? Iya. Mbaknya jurusan apa? Kesehatan masyarakat. Di mana? Di Stikes Semarang. Kalau selama ini hubungannya sama teman-teman itu gimana? Tetap diperlakukan seperti teman yang lain atau ada perbedaan? Ya kalau teman aja tapi cuma satu-satunya aja. Ya, menurut Mbak kan mengenai sila kedua kan kita tahu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Mbak itu sudah diterapkan biar kita banyak kan jadi ini sikap rasis gitu biasanya kan ada anak-anak yang dikucilkan dari daerah ini nggak gitu loh kan Mbak hanya sedikit jumlahnya gitu loh yang dari Papua. Kalau dari Papua cuma sendiri. Yeah. Dari teman-temannya nggak memperkecilkan gitu aja Mbak? Tidak, seperti saudara sendiri. Berarti baik semua ya? Iya baik. Kalau teman-teman Mbak yang dari Papua lain ada yang menerima sikap seperti itu nggak? Dirasisi gitu? Iya, kan beda-beda. Ada yang bisa terima dengan baik. Tapi ada ya? Iya ada. Itu ada satu-satu. Itu biasanya dikucilkannya itu dalam bentuk apa Mbak? Contohnya? Ya mungkin itu juga tidak sembarang, mungkin ada salah. Dicuekin. Jadi kayak nggak dianggap gitu ya? Iya, tapi itu kalau cuma satu kali bicara. Satu kali? Itu sudah selesai, tidak masalah. Tidak masalah lagi? Kalau sikap dari dosennya mungkin sama, menyamakan juga apa ada perbedaan perlakuan khusus apa gimana? Iya sama sih, tapi bagaimana ya mengajarnya pakai logat Jawa ya? Iya. Jadi itu ya beda ya. Lalu Mbak harapannya apa sih supaya Pancasila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu harapannya apa supaya Pancasila itu benar-benar diaplikasikan gitu loh. Benar-benar tidak ada pengucilan gitu loh. Rasis. Harapannya. Iya. Tidak memandang sukeisme. Itu pokoknya kita harus saling membantu satu sama lain supaya kita ini sama. Walaupun beda ras gitu. Kita tetap satu Indonesia gitu ya. Makasih Mbak. Perkenalan dulu ya Mas. Iya. Namanya siapa Mas? Saya. Iya. Udah kenal belum? Belum sih. Adi siapa? Adi Rizky Dayat. Yang satu? Ya, Erzo Bagus Pramudia dari Sosan. Oke. Gini ya Mas, saya mau tanya apa pendapat Anda tentang bully atau rasisme? Tanyanya tentang apa? Bahasa apa? Cakupannya apa? Tentang Misalnya ya saya jadi korban. Anda itu tersangkanya. Lah itu menurut Anda itu baik atau enggak? Menurut saya tidak baik sih. Tidak baik karena sering kita jumpai misalnya ketika futsal itu loh, yang orang hitam dikatakan seperti Didier Drogba atau gimana. Ya. Tapi kan niatnya untuk mengejek, bukan untuk memuji. Itu kan sudah termasuk rasis kalau menurut guru saya gitu dulunya. Terus Mas yang satu? Kalau korban, ya sebenarnya kita lihat konteks dulu. Kalau misalkan itu hanya untuk sekedar kayak misalkannya teman sebaya nih, yang kayak gini cuma bercandaan. Misalnya hitam, kalau hitam paling karena warna kulit biasa, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan udah beda, misalnya suku, ya misalnya Papua sama Jawa kan beda warna kulitnya ya. Itu kalau misalkan bercandaannya bisa dipikir-pikir lagi, nanti efeknya malah bisa menimbulkan konflik ya, kayak gitu. Dan efeknya juga berimbas pada perasaan, emosi. Ya kalau misalkan yang biasa-biasa aja, kalau yang misalkan anaknya agak lebay sedikit kan, ya gitu malah bunuh diri, nggak tahu. Bisa jadi kan? Iya sih. Terus itu baiknya gimana sih untuk menanggulangi rasisme atau bully itu? Menurut saya, yang namanya bully itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kehidupan sosial, terutama ketika ada yang unggul dan ada
yang lemah, dan ada faktor yang bisa dibuat untuk bully, kayak misalkan jelas-jelas udah ada warna kulit pasti akan membedakan satu sama lain, tetapi untuk menanggulangi tersebut bisa diadakan ya misalkan ya semacam perkenalan lah biasa, keakraban ya, misalkan ya di kalangan mahasiswa mungkin bisa kerja sama, kerja kelompok bareng, yang intinya itu tidak melibatkan hal-hal yang berbau ras. Misalkan di bidang seni, misalkan tarian kan nggak mungkin membedakan ya, misalnya dia hitam dia putih kan, kalau misalkan tarian untuk lomba kan biasanya nggak harus gitu. Jadi kesimpulannya jangan membeda-bedakan gitu ya. Kalau Erza? Menurut saya sih sangat sulit sekali untuk tidak rasis, karena sepertinya kita telah terhegemoni. Misalnya iklan di TV itu, orang yang cantik seperti apa coba? Tinggi, kulitnya putih ya kan, rambutnya lurus, seperti itu. Sepertinya kita sudah disetting oleh kaum kapitalis bahwa orang yang hitam itu tidak terlalu cantik atau bagaimana. Jadi, kalau misalkan untuk sekali menangani itu juga ini loh, kalau sebenarnya kan kalau untuk ras biasanya kan identik dengan warna kulit. Nah, untuk warna kulit tersebut sebenarnya kita sih bisa atasi dengan ya kita logika aja lah, orang luar negeri itu sebenarnya datang ke Indonesia itu untuk biar kulitnya sama kayak orang Indonesia. Nah, jadi tidak semua orang berkulit hitam itu jelek, dan tidak semua orang yang berkulit putih itu cantik atau ganteng atau dan sebagainya, yang pokoknya yang indikatornya baik gitu loh. Jadi semuanya juga mempunyai kedudukan yang sama ini. Tergantung sisi pandangnya masing-masing. Orang luar memandang Indonesia cakep, orang Indonesia menanggap orang luar cakep, kan beda-beda tergantung persepsi, dan memang agak sulit tapi bisa ditanggulangi sedikit demi sedikit. Itu honornya ya. Berdasarkan wawancara yang telah kami laksanakan, kami dapat menyimpulkan bahwa bullying dan rasisme di kalangan mahasiswa masih sering terjadi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sebagai golongan terpelajar, kita seharusnya dapat berperilaku beradab dan saling menghormati antar individu tanpa melihat perbedaan. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa dan kaum yang terpelajar harus saling mengingatkan dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya dalam sila kedua yang menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasisme. Berikut ini adalah beberapa contoh. Berikut ini kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa